Sebentar Pak, siapa aja yang mengawasi Pak? Kenapa Pak? Yang mengawasi tadi siapa? DSN Pak, DPS, Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI Pak. Dalam perjalanan dari tahun 2018 sampai ke memperoleh izin dari OJK per Februari 2021 itu fine-fine saja Pak, normal, tidak ada pembayaran. Maka dari sejak izin itu diterbitkan, kami para lender berbondong-bondong untuk menginvestasikannya, karena menurut pandangan kami investasi ini menarik Pak, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya Pak, dan ada jaminannya 150% dari borrower. Jadi kami menempatkan dana dan tas DSI mencari borrowernya dan kami mendapat imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi dua Pak, kepada lender itu ekuivalen 18% per tahun dan 5%-nya untuk DSI sebagai wakalah dari kita, wakil kita untuk menjembatani dia dengan para borrower. Perlu diketahui Pak, sejak bulan Mei itu dari 2001 memperoleh izin, Mei 2025 sudah goyang. Sudah beberapa lender tidak bisa menerima imbal hasil maupun menarik pokok dana investasinya. Ini berlangsung sampai tanggal 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali pihak DSI tidak bisa melakukan kewajibannya, alias gagal bayar Pak. Pada saat itu kami kebingungan karena komunikasi hanya satu pintu lewat channel email dan WA-nya CS, sehingga pihak kami dari lender kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan DSI, di mana pada saat itu juga kantornya tutup Pak, di WFH-kan dan ditulis untuk dijual, sehingga kami kesulitan. Dari kesulitan itu kami timbul keinginan untuk bersatu antara korban-korban dengan membentuk paguyuban Pak. Paguyuban membentuk pertama adalah tanggal 12 Oktober. Lantas dilanjutkan dapat pengesahan tanggal 17 November 2025. Nah dari sini sekarang sudah terhimpun di paguyuban itu Pak, seluruh lender yang terinformasi dari DSI itu sendiri, totalnya 14.098 lender atau orang, dengan total kewajiban investasinya atau total keinvestasinya 1,4703 triliun. Nah, di mana yang tergabung dengan paguyuban per tanggal 14 kemarin itu terekap 1,408 T dengan jumlah lender 4.898 orang. Nah inilah Pak, kami hampir 95% tergabung di dalam paguyuban dengan nominasi seperti itu, nominanya Pak ya, tapi kalau dari jumlah orangnya 4.898. Kronologis dari perjalanan kami Pak, alhamdulillah dalam perjalanan di samping kami dalam kegalauan dan kesedihan, tentu ini menjadi tragedi kemanusiaan buat kami ya Pak, karena di mana lender itu salah satunya adalah banyaknya pensiunan Pak. Terus banyaknya orang-orang yang ngambil pensiun dini, kena PHK, uangnya ditaruh di situ Pak. Alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober setelah kami mencari informasi dan minta bantuan ke berbagai pihak yang terkait, difasilitasi audiensi oleh OJK pada tanggal 28 Oktober, di mana kami dipertemukan dengan DSI di satu forum dan terjadilah deal, ada kesepakatan untuk membuat suatu proposal pengembalian dari DSI. Dan itu kami pertemuan berikutnya tidak didampingi oleh JK pada tanggal 18 Oktober, ada kesepakatan Pak. Beliau membentuk satu perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100% dalam periode 1 tahun. Dan itu sudah berjalan dengan meeting-meeting berikutnya, terrealisasi tanggal 8 Desember Pak. Mereka memberikan 0,2% dari dana lender ke masing-masing. Jadi ke 14.000 semua mendapat jatah 0,2%.
Dari perjalanan itu kami bikin perjanjian rutin dengan DSI itu untuk melakukan Zoom meeting setiap akhir pekan. Namun dalam perjalanannya terakhir tanggal 27 Desember kemarin tidak ada Zoom meeting tapi menyampaikan surat, di mana surat itu isinya adalah bahwa kami memiliki aset hanya 450 miliar. Jadi 400 miliar inilah yang akan dibagi, tapi ini belum dalam bentuk ready cash, Pak. Tapi dalam bentuk 4 sumber pengembalian. Yang pertama dari borrower dibagi 2, dari borrower yang lancar dan borrower yang macet, di mana itu harus menunggu eksekusi dari jaminannya. Yang terakhir yaitu ada aset gedung dan kantor, di mana itu sekitar dinilai ada, kalau lihat dari laporan akuntan publiknya, sekitar 45 miliar sampai 50 miliar. Dan yang terakhir ada aset yang memerlukan proses hukum menurut surat beliau. Kami tidak tahu janjinya dari DSI akan melakukan RUDP di akhir 31 Januari besok, di mana di pertengahan Januari akan dibuat suatu mekanisme bagaimana RUDP sesuai POJK. RUDP ini atas saran OJK, Pak. Atas saran OJK mengirim surat kepada DSI untuk melakukan RUDP. RUDP itu rapat umum pemegang dana. Itu belum berjalan, masih dalam proses waktu. Namun pada tanggal 30 Desember, alhamdulillah kami diundang lagi sama OJK, di mana OJK telah berupaya secara maksimal. Kemarin kami didampingi oleh seluruh tim dipimpin oleh Pak Rizal, deputinya, menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh OJK. Kami menunggu itu, dan terakhir info yang kurang enak adalah sudah dilaporkan ke Pak Ade, ke Bareskrim, bahwa DSI melakukan pelaporan palsu. Nah, kami lender siap-siap, Pak, untuk membuat LP, tapi kami alhamdulillah Bapak sekarang kami difasilitasi di sini. Tentu dengan pihak-pihak yang terkait di sini sangat kompeten untuk bisa membantu kami. Itu, Pak, kronologisnya terakhir. Dilanjut, Pak, mungkin ada tambahan dari badan pengawas saya. Ya. Izin Bapak Pimpinan, kami ingin melanjutkan terkait yang disampaikan teman saya.